baik, di sini perkenalkan nama saya Fitra Julia dengan NIM 22046026. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa bersiap. Masa bersiap adalah masa kekerasan terhadap masyarakat Belanda dengan Eurasia di Indonesia pada tahun 1945 hingga 1946. Masa bersiap adalah masa kekacauan dan teror akibat revolusi di Jawa, yang ditandai dengan meluasnya aksi kriminal dan kekerasan yang mendasar individu Belanda dan Indo-Belanda. Istilah bersiap bermula dari seruan untuk bersiap menghadapi perang pro-Republik Indonesia dengan seruan terus-menerus untuk bersiap. Periode tersebut ditandai dengan warga sipil bersenjata yang menunggu kedatangan tentara sekutu atau pasukan Nica Belanda, yang seringkali mengakibatkan bentrokan dan korban jiwa di kedua belah pihak. Masa bersiap juga dikaitkan dengan ketidakmampuan pemerintah kepresidenan Bogor dalam menguasai dan mempertahankan wilayah tersebut, hingga hal ini juga terjadi di Bogor. Masa bersiap pasca kemerdekaan, masa negeri tak ada sedapnya usai kemerdekaan. Aksi kriminal dan kekerasan dengan sasaran orang Belanda dan Indo-Belanda terjadi nyaris di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Masa-masa telah 17 Agustus 1945 di mata orang Indonesia dianggap masa perjuangan. Setelah 3,5 tahun nafsu balas dendam kepada segala berbau Belanda. Orang-orang ini tidak menyukai orang-orang dekat Belanda. Mereka bekerja untuk Belanda, terutama orang Belanda yang bekerja untuk Nica, yang dijuluki anjing Nica. Masa itu dikenal sebagai masa perjuangan bersiap. Belanda menamakannya bersiap periode, tulis Rasihan Anwar dalam Nampak Tilas ke Belanda. 60 tahun perjalanan. Kata bersiap diserukan jika malam menjelang. Masa rakyat bersenjata bambu runcing, golok, 1-2 senjata api seperti pistol. Persiapan menantikan kedatangan serdadu-serdadu sekutu Nica Belanda. Bentrokan biasa terjadi dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Biasanya banyak dari kutu Indonesia. Masa bersiap ditandai maraknya tindakan kriminal dan kekerasan sasaran orang Belanda dan Indo-Belanda. Keadaan ini terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Di Depok terjadi hal macam itu yang memuncak pada 11 Oktober 1945 bersamaan serangan tentara keamanan rakyat terhadap Belanda. Peristiwa itu dikenal sebagai Godoran. Sejak 7 Oktober, pemuda-pemuda Indonesia menghalangi pedagang Indonesia yang hendak menjual barang kebutuhan pokok kepada orang Belanda. Di hari itu, rumah asisten Wedana Depok juga dirampok. 2 hari kemudian, 5 rumah kena rampok. Para perampok itu tak hanya membawa senjata tajam, tapi bermula tidak ada korban jiwa. Pada 10 dibawa ke Bogor. Semua pria, wanita, dan anak-anak itu hampir seluruhnya ditelanjangi. Para korban yang mati tak hanya ada antara orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari sekitar 3.100 lebih jiwa, melainkan juga orang-orang Ambon, Cina Kaya, dan yang disebut juga dengan Indo. Pembunuhan terhadap orang-orang pro-Belanda atau yang dianggap pro-Belanda itu menurut Gen Oostendijk dalam Serdadu Belanda di Indonesia 1945 sampai 1950 disertai penyiksaan keji dan pemerkosaan. Perkiraan jumlah orang Eropa yang dibunuh berkisar antara 3.500 sampai 20.000 orang. Masa bersiap serta jumlah korbannya memperlihatkan kekacauan sosial dan administrasi. Nilai bekerja sama dengan pemerintah dan militer. Kebetulan orang-orang dari dua etnis ini diistimewakan oleh
politik kolonial Belanda. Nyatanya banyak juga yang dapat saya sampaikan. Teror dibalas teror. Aksi kriminal ala pengacau era masa bersiap itu memperbesar pihak yang dianggap pro Belanda. Yang menjadi korban biasanya enggan tinggal diam bila ada dari mereka yang jadi korban pemuda Indonesia yang membabi buta mencelakai mereka. Mereka akhirnya bersikap berontak kepada orang-orang Indonesia pro Republik yang mereka temui. Abdul Haris Nasution dalam memenuhi panggilan tugas 1990 melihat bahwa masa bersiap itu menimbulkan kekejaman oleh pihak sana, seperti dialami pemuda-pemuda kita sehari-hari di Jakarta, antara lain yang dikenal dengan Batalion Eksinen di Jakarta. Menurut arsip Kabinet Perdana Menteri RI, seri laporan Dewan Kepolisian, beberapa orang Ambon yang kerap mangkal di Senen, di antaranya bernama Wipi Arbad, pernah menyuruh orang-orang Republik yang mereka temui untuk menelan lencana merah putih yang dikenakan. Masa itu juga tidak hanya pemuda biasa di jalanan yang menjadi korban. Perdana Menteri Sahrir menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Desember 1945, 2 kali terjadi usaha pembunuhan terhadap PM Sahrir oleh kelompok-kelompok yang terdiri atas orang-orang Indo, Ambon dan Manado, dan di antaranya adalah anggota militer Belanda. Juga terhadap Ketua KNI Jakarta, Mr. Muhammad Roem, yang menjadi target tembakan oknum Nica atau Nasution. Jika tujuan teror itu hendak menakuti orang-orang Belanda agar tidak macam-macam dengan orang Republik maupun pemerintah Republik Soekarno-Hatta, hal itu menjadi tak berguna. Mantan pejuang dan tentara yang pernah menjadi jenderal bernama R.H.A. Saleh dalam Mari Bung Rebut Kembali 2000 menyebut ada satu batalion infanteri Kanil yang memotivasi para anggotanya untuk menyalurkan balas dendam terkait masa bersiap. Itu batalion Anjing Nica, sebuah batalion infanteri 5 klinil bersimbol anjing berwarna merah menyala. Dalam catatan sejarah kelam Indonesia, terdapat berbagai peristiwa tragis. Salah satunya yakni tragedi berdarah Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965. Peristiwa G30S ini terjadi pada malam hari, tepat Kamis malam Jumat atau waktu saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis hingga tanggal 1 Oktober hari Jumat tahun 1965. Peristiwa yang melibatkan pasukan Cakrabirawa Batalion 1 Cakrabirawa, pemimpinan Letnan Kolonel Untung Syamsuri, mengincar Dewan Jenderal maupun perwira tinggi dengan diculik dan dibunuh, hingga dibuang ke sumber lubang buaya pinggiran Jakarta. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi militer Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Sweparapto, Mayor Jenderal Mastirwo Haryono, Mayor Jenderal Siswodo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siwodiharjo. Sementara itu, Panglima Militer Angkatan Darat Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Namun, putrinya Adel Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letnan Pierre Adres Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan dalam operasi G30S. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Sansweet Tubun,
Brigadir Katamso Darmokusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangguniwiyoto, dalam lintasan sejarah kelam Indonesia, Gerakan 30 September 1965 hingga kini masih menjadi salah satu topik sejarah yang kontroversial. Berbeda dengan narasi sejarah dalam buku-buku sejarah yang merupakan versi Orde Baru, yang menyebut bahwa dalam utama Gerakan 30 September atau G30S tertuju pada Partai Komunis Indonesia atau PKI pimpinan CCPKI DNID. Namun dalam video ini kita akan mengenang para korban tragedi berdarah G30S dengan mengisahkan peristiwa penculikan dan pembunuhan para petinggi Angkatan Darat dalam operasi G30S. What is the Operation Gagak Hitam and why it had happened in our country? Gagak Hitam was a militia formed to clean up and exterminated every Communist Party of Indonesia members in Banyuwangi, Eastern Java. Gagak Hitam wasn't an armed forces. Instead, it is an organization consisted by NU or Nahdlatul Ulama, then PNI, Partai Nasionalis Indonesia, and Onderbau. They are located and based on Banyuwangi, Eastern Java. Besides its purpose for clean up every PKI members in Banyuwangi, Gagak Hitam got its nickname because of his dressings. Mostly the members of Gagak Hitam wear black trousers, skirts, even headband. On this operation, they had assembled the executioner for killing any PKI members or Communist Party of Indonesia, and for killing who was suspected supporting the communist movements in the nation. Otherwise, Gagak Hitam militia was formed due to the revenge and anger of NU members and villagers to the PKI that responsible for killing 62 members of them and Dusun Cimetuk, Celuring Subdistrict in Banyuwangi, that happened on October 18, 1965, or several weeks after G30 PKI uprising. Operasi Seroja adalah operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia untuk menguasai Timur Timur pada tahun 1975. Operasi ini dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 dan berakhir pada tanggal 12 November 1978. Pada saat itu terjadi persaingan ideologi antara negara-negara penganut ideologi liberal dan komunis. Indonesia sebagai negara penganut ideologi liberal khawatir akan pengaruh ideologi komunis di Asia Tenggara. Timor Timur, yang merupakan bekas jajahan Portugis, memiliki potensi untuk menjadi negara komunis. Pada tanggal 28 November 1975, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau yang disingkat oleh Fretilin, sebuah partai politik Timur Timur yang pro kemerdekaan, menyatakan kemerdekaan Timur Timur. Hal ini memicu kekhawatiran Indonesia. Pada tanggal 4 Desember 1975, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan untuk meluncurkan operasi militer di Timur Timur.
Operasi ini diberi nama Operasi Seroja. Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap kota Dili, ibu kota Timor Timur. Serangan ini tidak berjalan lancar karena Fretilin memberikan perlawanan sengit. Pada tanggal 10 Desember 1975, pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Dili. Namun, perlawanan Fretilin masih terus berlanjut. Pada bulan Januari 1976, Indonesia melancarkan serangan darat besar-besaran ke daerah pedalaman Timor Timur. Serangan ini berhasil menduduki sebagian besar wilayah Timor Timur, namun Fretilin masih melakukan perlawanan di beberapa daerah, terutama di daerah pegunungan. Pada tanggal 19 Mei 1976, Indonesia mengumumkan bahwa Timor Timur telah menjadi bagian dari Indonesia. Namun, Fretilin terus melakukan perlawanan hingga akhirnya menyerah pada tanggal 12 November 1999. Pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Timur mengadakan referendum untuk menentukan statusnya. Dalam referendum tersebut, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Indonesia akhirnya mengakui kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 20 Mei 2002. Operasi Seroja merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.